Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera. Bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Mei dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dan kebahasaan biografi. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Dua, menceritakan kembali isi teks biografi baik secara lisan maupun tertulis. Untuk kompetensi dasarnya, 3.14, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Oke, untuk pembahasan materi kita adalah menelaah teks biografi. Akan dibahas di sini pengertian biografi, yang kedua tujuan penulisan biografi, kemudian ciri teks biografi, dan contoh biografi. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas tentang pengertian biografi. Jadi di sini biografi itu adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Jadi biografi itu adalah menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh yang ternama, ya, jadi tokoh terkenal. Nanti akan kita bahas ya contoh dari teks biografi di akhir materi. Kemudian biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan grafin. Kata bios berarti hidup dan grafin berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Jadi ya, bisa kalian pahami bahwa biografi di sini berisikan tentang riwayat hidup seseorang. Nah, siapa sih orang-orangnya? Itu tadi ya, yang di dalam hidupnya memiliki suatu prestasi, ya tokoh ternama atau orang-orang terkenal. Seperti itu. Kemudian tantangan. Nah, apa sih tantangan dalam penulisan biografi? Nah, tantangan dalam menulis biografi adalah menggali karakter subjek dan memunculkan kepada pembaca melalui teks yang disajikan. Untuk biografi ya, ini adalah riwayat hidup seseorang ya, biasanya di dalam suatu buku itu ada menceritakan atau dituliskan tentang biografi. Jadi untuk melihat contoh biografi, kalian bisa lihat di halaman akhir ya pada buku, baik itu novel ya, ataupun buku resensi lainnya. Oke, next kita lanjut ke tujuan penulisan biografi. Nah, apa sih tujuan penulisan biografi? Nah, di sini secara umum tujuan penulisan biografi itu adalah memberikan informasi kepada generasi berikutnya mengenai seseorang dengan segala cita-cita, perjuangan, serta keberhasilan di dalam hidupnya. Hal itu dimaksudkan agar menjadi pelajaran atau motivasi kepada pembaca di dalam hidupnya. Jadi di sini biografi itu biasanya menceritakan dari awal ya, awal pendidikannya, kemudian ada sebagian biografi yang menceritakan pendidikan awal hingga akhir ya yang diperoleh, kemudian jika dia seorang penulis ya, sudah berapa banyak buku yang sudah diterbitkan. Jadi di sini dari mulai dia pendidikan pertama sampai akhir biasanya dijelaskan pada penulisan biografi. Oke, berikutnya kita ke ciri-ciri teks biografi. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi isi teks biografi di sini menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Kemudian biasanya menggunakan beberapa unsur kebahasaan, seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Kemudian, ciri dari teks biografi adalah teksnya dapat disajikan dalam bentuk fiksi atau non-fiksi.
Ibu rasa kalian sudah paham ya perbedaan fiksi dan non-fiksi. Next. Oke, untuk berikutnya contoh teks biografi. Nah, jadi sebenarnya untuk contohnya banyak, nah ya, tapi Ibu bisa bacakan contoh teks biografi di sini ya sebagai referensi kalian. Kita ambil dari biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1989 dan berasal dari kalangan keluarga karaton. Hal unik terjadi saat usianya menginjak 40 tahun, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar ia bisa berbaur dengan kalangan masyarakat pada umumnya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Namun, ia tidak menyelesaikan sekolahnya karena sakit. Saat menginjak dewasa, dia bekerja sebagai wartawan di beberapa media surat kabar. Di antaranya, Setyo Tomo, Midan Japa, The Express, Kaum Muda, dan sebagainya. Selain aktif dalam dunia kewartawanan dan tulis-menulis, Ki Hajar Dewantara aktif di beberapa organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, dia aktif sebagai propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia. Dia sering menyuarakan perihal pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara semakin menggebu dalam bentuk perjuangannya hingga pada November 1913. Dia membentuk Komite Bumi Putra hingga melancarkan kritikan terhadap pemerintahan Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Kepribadian dan perjuangan dalam dunia pendidikan tidak disangsikan lagi mengingat beliau merupakan pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Sepak terjangnya di dunia pendidikan menjadikannya Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Hingga tanggal lahirnya, yakni 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau yang lebih kita kenal sebagai Hardiknas. Sumber www.pelajaranbahasaindonesia.com. Jadi itu tadi ya contoh dari biografi. Jadi biografi tadi ya bisa kembali penulisannya bisa dalam bentuk fiksi ataupun non-fiksi. Oke, untuk materi hari ini Bu rasa cukup ya untuk pembahasan tentang menelaah teks biografi. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian biografi, kemudian apa tujuan penulisan biografi, kemudian ciri teks biografi itu seperti apa, dan sudah Ibu bacakan juga contoh biografinya. Oke, Ibu rasa dan Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa memahami ya apa yang sudah disampaikan dalam telaah teks biografi. Baiklah anak-anak, semoga COVID cepat berlalu agar kita bisa berkumpul kembali dengan secara tatap muka. Baiklah, semoga materi ini dapat membantu kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan biografi ya dan pengertian biografi. Semoga kalian tetap selalu semangat dalam melaksanakan KBM. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.